dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, bulan ketaatan itu. Tapi senangnya beliau tidak dengan melakukan pesta ini dan itu, apalagi berbuat maksiat di sana dan di sini itu. Tapi senangnya beliau dengan meningkatkan amalan puasa di bulan Sya'ban, kemudian menaikkan mengupgrade keimanan dan ketakwaan, dan memberikan ilmu pengetahuan supaya umat tercerahkan dan mendapatkan sebanyak-banyak kebaikan. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan kaji kita dengan Imam Ibnu Jama'ah melalui kitabnya Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Masih bab kedua sampai pada bagian adab al-alim fi nafsihi, adabnya seorang alim, seorang ulama pada dirinya, yang harus ada adab ini pada dirinya. Masuk pada yang ketujuh, yaitu siyanatu majlis darsi minal laghati wa raf'is sauti wal mumarat. Menjaga majlis ilmu itu, majlis pelajarannya dari laghat. Laghat artinya keributan, yaitu mencampur adukkan antara satu pembahasan dengan pembahasan. Belum selesai yang satu, sudah masuk pada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan tujuan apa? Untuk membuat kabur dan bisa orangnya kabur. Ini namanya laghat. Dan laghat itu akan menyebabkan ghalat. Ghalat dengan laghat itu adik-adik, hurufnya sama, cuma dimaju mundurkan. Laghata dan ghalata sama hurufnya, ghain, lam, ta. Di antara penyebab ghalat, kesalahan adalah laghat, yaitu membuat keributan, wa raf'is sauti wal mumarat, dan mengangkat suara tinggi-tinggi, berteriak-teriak di dalam majlis ilmu. Berteriak-teriak di majlis ilmu, berbantah. Wal mumarat, dan mumarat artinya menentang kebenaran dengan hujah-hujah yang tidak kuat. Sudah jelas kebenaran tapi tetap menentang, itu namanya mumaratun minal mira, yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang menuntut ilmu untuk menolak para ulama itu dengan menolak ilmu yang sudah jelas haknya, lalu ditolak, ini namanya mira. Orang ini tak dapat baun surga, dan baun surga itu didapatkan dari jarak 70 kharifah, 70 musim atau 70 tahun jaraknya. Jadi surga tak dapat oleh orang-orang yang seperti ini. Maka dari awal syekh wajib mencontohkan ini pada murid-muridnya. Bila jelas kebenaran, maka segera dia terima dan tidak dia lawan. Barangkali tuan-tuan masih ingat kisah Imam Al-Jauhari, ketika dia mengajar di Masjidul Fustat di Mesir. Masih ingat? Ternyata masih lupa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Muqri, bahwasanya ketika dia mengajar, dia menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menjatuhkan talak, dan pernah melakukan ila, yaitu bersumpah tak mencampuri istrinya selama sebulan, dan pernah melakukan zihar. Semua yang hadir, karena Buya Godang yang bilang
yang ngangguk-ngangguk. Ternyata di situ ada seorang penuntut ilmu yang baru pertama kali hadir di majelis itu. Datangnya dari Kairouan. Kairouan itu sekarang di Tunisia. Datang dari situ dan dia paham Syekh salah. Syekh salah. Syekh boleh salah? Yang tak boleh salah? Amat seperti ingatkannya saya dulu, bahasa Ustaz kurang dipahami orang sah. Syekh mungkin salah. Mungkin. Boleh salah, tak boleh ya? Saya pakai bahasa Melayu tadi. Boleh salah artinya bisa salah, bukan boleh maknanya ibadah, tidak. Mungkin seorang syekh silap, mungkin Ojo Dasman mungkin salah, sebut mungkin lah, tidak ada hukumannya loh. Mungkin salah. Yang tak mungkin salah Allah. Kemudian orang-orang yang diutus dan dipelihara oleh Allah dari kesalahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan Nabi tidak tersalah, tapi salah langsung dibenarkan Allah. Kalau kita, kalau Ustaz salah langsung turun Jibril. Itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad salah langsung turun Jibril, turun wahyu. Jelas? Kau Dasman? Kalau tersalah turun wangsit. Allah Ustaz. Jadi seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama, seorang buya, seorang kiai sangat-sangat mungkin salah. Tapi tidak semua orang tahu bahwa syekh salah, kecuali yang tahu yang benar. Kecuali yang tahu yang benar. Yang tak tahu yang benar, dia nggak tahu di mana letak kesalahan syekh. Nah, murid tadi ketika mendengar syekh salah dan dia baru pertama hadir di majelis itu, pertama kali, dia bukan orang Mesir tapi orang asing. Akhirnya demi adab dia tidak mengangkat tangan dan tidak mendebat syekh. Jelas? Jelas? Apa yang jelas? Supaya syekh tidak dipermalukan depan murid-muridnya. Karena tidak sedikit pula orang kalau syekhnya salah langsung berhenti ngaji. Iya enggak? Tidak sedikit orang salah syekh satu berhenti mengaji. Bosan salah buya potongnya. Habis itu tak pengaji lah enggak. Rupanya dianggapnya syekh seperti Rasul. Kalau Rasul kalau salah, tadi tak dong dia. Ulang boleh? Apa tak sabuk-sabuk itu jadi? Subhanallah. Ulang dia. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya selesai majlis, dia ikuti syekh dari belakang. Dibuntutinya sampai ke rumah. Misalnya kalau tadi Ustaz Ismail misalnya yang menyampaikan kajian, Ustaz Sultan dan sebagainya, sedang kita depan orang ramai, Nah, jangan-jangan awak kena bongi kau. Ya, kamu orang mana? Pandai-pandai nyalakan saya. Rupanya semua presos mengkriti, lente izin masuk ini enggak. Nah, jadi hanya diikuti di belakang. Ketika melihat atau merasa orang itu membuntutinya, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jauhari ini, dia seorang ahli hadis, ahli fikih dan juga ahli lughah. Pokoknya ulama terbesar di masa itu di Mesir. Nah, masjidnya itu, siapa yang pernah ke Mesir? Ada yang pernah ke Mesir? Masjid Amr bin Al-As. Kenek tu godang. Gedang sekali ya. Sangat gedang. Mana lebih godang dari masjid ini? Masjid ini jauh lebih besar. Kalau sana besar sekali, dekat besarnya, ini jauh besarnya. Nah, jadi sangat besar, penuh masjid itu. Jadi mungkin puluhan ribu orang yang hadir, atau ribuan orang yang hadir. Akhirnya Syekh merasa diikuti dari belakang.
Lalu dia tunggu orang itu, kamu mengikuti saya? Iya. Ada yang mau disampaikan? Ada Syekh. Kalau itu ayo kita ke rumah. Dibawa ke rumah. Karena orang ini orang asing, Syekh menjaga perasaannya. Mana tahu dia butuh bantuan orang miskin kan? Sah? Akhirnya murid-murid disuruh oleh Syekh, pergilah kalian pulang, biar saya dengan dia. Paham? Ini kan malu-malu juga kita kan? Syekh kan tidak tahu masalahnya sekarang. Jangan-jangan dia ada kebutuhan, kalau dia bicara depan orang nanti rusak air mukanya. Sah? Akhirnya disuruhlah sama Syekh. Ini tidak salah saya, dia jatuh sendiri nih. Masyaallah kiram. Akhirnya selesai para murid Syekh pergi, Syekh mengatakan silakan. Ada apa yang mau disampaikan? Katanya, mohon maaf Syekh, saya jauh-jauh datang dari Kairuan memang untuk belajar sama Syekh, dan ini hari pertama saya masuk di kajian. Dan terus terang saya sangat banyak mengambil manfaat. Cuma ada satu hal yang tadi yang menurut yang saya ketahui tidak benar yang saya sampaikan. Apa itu? Syekh mengatakan Nabi talaq, pernah menjatuhkan talak, dan itu benar. Syekh pernah melakukan apa tadi? Ila, yaitu bersumpah tidak menghampiri istrinya, itu benar. Tapi Syekh mengatakan Nabi pernah melakukan zihar terhadap istrinya. Syekh, ini salah. Ini salah. Kenapa salah? Karena Allah mengatakan innakum la taquluna, pada zihar, munkaran minal qawli wa zura. Sesungguhnya kalian dengan zihar itu melakukan perbuatan mungkar dan zur. Apa makna zur? Apa makna zur? Namu bang, zuran wa qawlu zur wa qawlu zur wa qawlu zur. Apa makna zur? Dusta. Melakukan zihar dianggap berdusta. Nah, sekarang pertanyaannya, berdusta halal apa haram? Menjatuhkan talak halal apa haram? Tak sama pendapat ulama sih kemonot. Menjatuhkan talak halal apa haram? Halal. Jelas? Bersumpah tidak menggauli istri dalam waktu tertentu halal apa haram? Halal. Berdusta halal apa haram? Haram. Ittifaq. Dosa kecil, dosa besar, dan ini tak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi anak ini cerdas, langsung paham, karena sifat wajib Nabi adalah sidq, dan sifat mustahil Nabi adalah kadzib. Zur lebih berbahaya dari sekedar kadzib. Zur itu memalsukan. Orang berdusta mungkin tidak memalsukan, sah, menyembunyikan kebenaran. Tapi ada orang berdusta dan mendatangkan barang palsu. Paham? Mana antum lebih marah kepada orang yang memalsukan dan berdusta daripada dusta saja? Yang pemalsu lebih berbahaya. Kalau ada orang mengatakan punya ilmu agama, dia sembunyikan, dosa besar. Tapi kalau dia sembunyikan kebenaran, lalu dipalsukan ajaran, ini 2 kali lipat. Dusta menyembunyikan ilmu, dan dusta memalsukan ajaran agama. Makanya tidak ada bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah, karena bid'ah itu barang palsu. Tapi dikasih merek asli. Ikan masin dibungkus seperti ikan segar.
Tahu ikan masin? Mana lama ikan segar apa ikan masin? Tergantung selera. Nah, tergantung selera. Kalau Ustaz suka ikan masin, iya, tapi jangan tahu gitu ai. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Paham? Akhirnya Syekh berterima kasih pada sang murid baru ini. Kenapa? Satu, keberaniannya. Dua, kecerdasannya. Tiga, adabnya yang tinggi. Sah? Dia sabar mengikuti Syekh ke rumahnya. Bukan dia tidak punya, bukan tidak lapar, bukan tidak punya pekerjaan, tapi demi menjaga adab kepada Syekh, maka dia ikuti. Jelas? Oleh sebab itu dihadapi pula oleh Syekh dengan adab yang tak kalah tingginya. Apa itu? Kalau ada orang seperti ada hajat dengan kita, kalau bisa jangan ada orang lain yang tahu. Sah? Sebab nanti kalau ada yang lain yang tahu, ternyata dia butuh sesuatu, tidak bisa kita kabulkan, kita tidak malu sama orang. Atau dia malu menyampaikan, tapi tidak ada yang mendengar, dia tidak malu. Jelas? Makanya ingat dia kalau sudah jadi syekh nanti begitu ya, upayakan hal-hal yang rahasia dirahasiakan, karena tidak semuanya harus diperlihatkan. Kadang ada orang bertanya hal yang sangat privasi, tidak boleh didengar oleh orang lain. Sebab didengar orang bisa jadi fitnah. Maka dia tunggu, maka Syekh suruh murid-muridnya untuk meninggalkan tempat, kosongkan tempatnya. Jelas? Itu ada padanannya dalam hadis Nabi, ada. Nabi alaihissalam ketika hendak hijrah datang ke rumah Abu Bakar, Nabi perintahkan supaya seluruh yang ada di ruangan untuk meninggalkan tempat. Cuma Abu Bakar berikan garansi, ya Rasulullah, ini semuanya keluargamu juga aman. Baru Nabi menyampaikan apa yang akan disampaikan. Nah, esok harinya ketika Syekh dengan ribuan muridnya mengaji lagi di tempat itu, padahal sang murid baru ini, nah, sang murid baru ini sudah bertekad tidak akan terlambat besok harinya. Mereka bertekad akan, dia bertekad akan datang lebih duluan dari Syekh. Itu tekadnya. Pagi-pagi dia datang, ternyata Syekh lebih duluan datang dengan murid-muridnya. Dah bejak lah. Nyerak tentu jadwal kan, orang baru. Tapi dia datang di pagi-pagi sekali, kira-kira dia yang pertama sampai, ternyata sudah terlambat juga. Subhanallah, ketika masuk dari pintu masjid, terlihat oleh Syekh. Terlihat oleh Syekh menghentikan kajiannya. Ibsahu li muallimi, ibsahu li muallimi. Tolong lapangkan jalan untuk guru saya, guru saya. Semua orang tuh mata ke sana, bukan ke situ. Kalau tadi mata banyak ke situ, ada apa ya? Hah? Ada guru saya di situ tadi? Hah? Oh enggak, saya yang salah. Seharusnya saya arahkan ke sini tadi. Ibsahu li muallimi, ibsahu li muallimi. Lapangkan jalan untuk guruku. Masya Allah, semua orang melihat. Hah? Anak muda belasan tahun kok guru Syekh? Syekh umurnya sudah hampir 60. Jadi orang pada heran. Tapi karena guru yang bilang, akhirnya mereka berebut mengangkat sang guru sehingga lewatnya di atas kepala orang semuanya. Diangkat. Tahu diangkat? Kita bikin contoh. Hah? Ustaz Isman, kita angkat ramai-ramai. Ya. Diangkat oleh orang itu dari pintu sampai ke sini. Yang meriwayatkan cerita itu dia sendiri, ya. Dia bilang, wallahi la adri aina ana bizalikal waqt. Saya merasa tidak tahu tadi mana sih waktu itu. Merasa di awang. Kenapa? Kenapa? Mau tahu sensasinya, kita coba. Antum pergi pintu, kita angkat sini, mau? Hah? Tahu rasanya nanti. Serasa di awang-awang badan karena malu. Karena malu diperlakukan seperti itu. Ya diangkat, dioper dari tangan ke tangan sampai ke sini. Seorangnya ramai masalahnya. Subhanallah, begitu mereka memuliakan guru dari gurunya. Guru dari gurunya. Apa rahasianya? Ternyata satu ilmu kita ambil dari seseorang cukup untuk memuliakan orang yang kita mengambil ilmu daripadanya.
Awak belajar di kelas 1 sampai kelas 6 nak berapa guru bertumbuk. La haula wala quwata illa billah. Sah? Ambil guru dari senior kita, satu ilmu itu cukup membuat kita menghormatinya. Ini Syekh mencontohkan. Hanya lapangkan jalan untuk guru saya, diangkat lalu didudukkan di sampingnya. Tahu tak kalian siapa dia? Kemarin ketika saya menyampaikan suatu ilmu, subhanallah, tak satu pun kalian yang memperbaiki saya. Padahal saya salah. Ternyata dia yang tahu dan menyelamatkan saya. Bagi Syekh, menunjukkan kesalahan itu penyelamatan, bukan perendahan. Kalau kita, densi orang tu. Kita masalahnya kita tidak berani kita menerima kebenaran, tapi hanya berani untuk selalu mendapatkan pembenaran. Tidak. Hanya dia muliakan, hanya dia sendiri yang menyelamatkan saya dari kesalahan tadi, dari kesalahan menisbatkan sesuatu kepada Nabi padahal itu tidak benar. Jelas? Jelas? Hanya satu ilmu. Dan hebatnya dia lagi, dia tidak membukakan itu di depan kalian bersama. Juga menjaga adab. Kalau kita jaga adab kepada guru, pasti guru akan menjaga adab kepada kita. Oleh sebab itu jangan lupa untuk selalu menjaga hal tersebut. Kayaknya sudah selesai kaji kita ya? Sampai di mana tadi? Naam. Qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, as-sabi' ayasuna majlisahu minal laghat, bahwa seorang alim mesti menjaga majlisnya dari laghat, keributan. Jangan sampai ada keributan di dalamnya. Fa innal ghalatah tahta al-laghat, sebab kesalahan itu selalu datang karena laghat, mencampur adukan satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Jelas? Wa an raf'il aswati wa ikhtilafi jihatil bahthi, dan jangan sampai ada saling meninggikan suara, bertengkar, wa ikhtilafi jihatil bahth, dan terlalu banyak masalah yang dibahas dalam suatu masalah itu. Artinya dari suatu masalah keluar ke masalah lain. Nah, misalnya dalam masalah fikih misalnya, orang sedang membahas boleh tidak laki-laki dan perempuan bersalaman misalnya. Tentu ini dikeluarkan, ini dalil yang bolehkan misalnya, ini dalil yang tidak bolehkan. Lalu belum selesai, ini selesai, pindah pada masalahnya batal wudu'nya, ini bersalamannya. Masalah salaman belum selesai, pindah masalah membatalkan wudu. Hubungannya membatalkan wudu dengan haramnya bersalaman? Itu masalah lain, tidak ada kaitan dengan ini. Masalah bersalaman, membatalkan wudu atau tidak, bersentuhan laki-laki perempuan batal wudu, ini masalah lain pembahasannya. Yang sekarang masalah salaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di situ fokus, nanti baru jelas dalil yang mengatakan boleh ini, dalil mengatakan tidak boleh ini, lalu bahas satu persatu sampai selesai dan tuntas. Nanti akan keluar hasilnya jelas bahwasanya yang sahih, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersalaman. Tahu bersalamannya? Berjabat tangan, bukan berarti tidak boleh mengucapkan salam. Itu lain lagi apa hukumnya? Lain pula hukumnya nanti. Nah, masyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rabi', berkata Ar-Rabi'. Rabi' laki-laki perempuan? Laki-laki. Siapa namanya? Ya Rabi'. Nama ayahnya? Tidak tahu. Murid Imam Syafi'i. Rabi' bin, tidak tahu. Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi.
Al-Muazzin. Orang mana dia? Imam Syafi'i meninggal di mana? Mesir. Berarti ini muridnya di Mesir. Rabi' bin Sulaim Al-Muradi adalah murid Imam Syafi'i yang paling banyak memberikan khidmat kepada Imam Asy-Syafi'i. Belanja ini nolong ni. Pokoknya banyak hajat Imam Syafi'i yang beliau sedang yang memberikan menyelesaikannya. Sehingga dikenal Rabi' dengan ini. Sehingga bila majlis kadang-kadang telat dia datang, maka Imam Syafi'i mengulangnya bersamanya di rumahnya. Rabi' ini pernah dijelaskan kepada Imam Syafi'i di majlis berulang-ulang. Tak je ngerti dah. Tak faham dia. Akhirnya mungkin karena tak paham-paham, malu sama orang lain, akhirnya dia tinggalkan majlis. Kira-kira apa sikap Imam Syafi'i? Pelangnya, tak perlu dia ni gitu. Tak. Imam Syafi'i berkepentingan sebab Imam Syafi'i paham nasab yang paling panjang itu adalah ilmu, dan Rabi' bin Sulaiman adalah salah satu nasab ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Buktinya banyak kitab Asy-Syafi'i riwayat Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, termasuk kitab Ar-Risalah. Beliau riwayatkan menjaga nasab wajib tak? Nasab ilmu lebih-lebih lagi. Nasab kita jaga supaya anak jadi saleh, mendoakan kita ketika kita sudah tiada, atau di masa kita tiada, di masa kita sedang ada. Dan nasab ilmu juga perlu disambung, karena ilmu salah satu dari yang mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Dia datangi rumahnya Rabi'. Lalu dia ajak Rabi' duduk kembali. Mungkin karena ramai orang tadi agak ribut-ribut kan, bisik-bisik belakang, bunga bonong ni kan, macam-macam kan. Adik kawan-kawan ni kadang-kadang ada juga iseng-iseng juga gitu ya, atau usil-usil iseng-iseng sah. Apa dia bunga bonongnya lampai kali dia ledak jual, paham misal. Akhirnya Rabi' sampai di rumah Imam Syafi'i sampai rumah ayat kita ulang kembali. Memang susah nampaknya. Sampai 40 kali jelaskan baru selesai. Buya letoloknya 80 kali. Tapi hasilnya itu Rabi' bin Sulaiman. Jelas? Awak 3 kali murid bertanya yang ini. Tak tahu dah terlalu bulik ni. Tahu tak kisah terlalu bulik dah? Nantilah munasabah lain aja. Jadi kalau kami dulu masuk pondok tidak pernah kenal telur itu bulat. Tahu apa maksudnya? Tahu maksudnya? Kalau telur dadar jendal tak bulat kan? Ini telur bulat. Kalian makan telur bulat atau tidak bulat? Tahu kalian telur bulat? Tahu? Kalau jatah telur berapa butir atau berapa iris dikasih? Sebutir ya? Lengkap. Berarti kalian generasi yang tahu telur itu bulat. Kalau kami dulu generasi tidak kenal telur bulat. Paham? Yang sebutir itu diiris 4 sampai 6. Kito Dasman, Kito Zakaria, Kito Zurudin, Kito Mekno. Dah? Kalau 6 orang beradik berarti 6 iris. Makanya disebutlah zaman tak kenal telur bulat. Ada kisah tapi tidak bersanad dia. Kisahnya tidak bersanad. Ada seseorang orang kita dari mudik-mudik situ, Bangkinang ke sananya. Dia masih kecil, diajak ayahnya ke Pekanbaru waktu itu. Di Pekan kan ada sana orang makan di rumah makan Ampera. Apa kan nasi yang uyungnya. Lauknya mau apa nak? Kata anaknya, telur ya. Minta nasi ramas yang telur. Akhirnya dikasih sama orang rumah makan tuh telur bulat. Nangis dia sekeras-kerasnya. Nggak ikut dong. Bukan ini katanya. Kata ayahnya ikut ya tolu duyung. Inilah telur itu.
tetap tidak percaya dia bahwa itu telur, dan dia telur ayam. Sangkot teluntur kan. Akhirnya terpaksalah ayahnya minta, kita mau makan, minta pisau nak, kita minta pisau. Akhirnya dipotong samanya empat potong. Baru reda tangisnya. Baru kali itu dia mengetahui telur bulat. Dulu kalau di pondok tuh kelabek-labek paham kami, lambat nangkap pelajaran. Buya kami sering bilang, bongak menyendak tandu bulik dong. Itu kalau sekarang terhitung apa namanya istilahnya, kalau menyebut bongak apa istilahnya, membuli ya. Terhitung sekarang tindakan membuli. Kalau kami kodok bully guru dulu, bahkan comel masuk dalam bully lah. Mustahil. Jadi begitulah kaum muslimin. Imam Asy-Syafi'i menjelaskannya berpuluh kali baru paham, tapi setelah paham tak hilang. Sampai Imam Syafi'i keluar perkataannya yang fenomenal, yang masuk dalam sejarah. Dia katakan, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa disuapkan, akan saya suapkan ilmu itu kepadamu. Jelas? Kalau ilmu bisa disuapkan, berarti contoh amak menyuapi anaknya yang makannya. Baik. Mas waktu saya. Wah. Capek kan? Baik, insyaallah kita selesaikan insyaallah. Azan dulu. Nah. Agak goyah. Allah berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Masya Allah.
Jazakallah khair. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahmati Allah. Imam Syafi'i seperti kata Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi mengatakan, "Kana Asy-Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alah." Imam Asy-Syafi'i bila berdebat dengan seseorang dalam satu masalah, faghada ila ghairiha, lalu orang itu berpindah ke masalah lain, yaqul, Imam Syafi'i ingatkan, nafrughu an hazil mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Kita selesaikan masalah ini dulu sampai jelas, sampai tuntas, baru pindah ke masalah lain. Apa sebab? Kalau masalah pertama belum selesai, masuk pembahasan kedua, tidak ada faedahnya. Sah? Hanya menghabiskan energi berdebat tanpa ada hasil. Tanpa ada hasil. Oleh itu dia ingatkan, kita selesaikan yang satu dulu. Selepas itu baru kita pindah ke masalah lain, supaya selesai dari majelis ini ada faedah yang kita dapat. Ada faedah yang kita dapat. Oleh itu Imam Ahmad rahimahullah paling tak mau berdebat. Ketika disuruh berdebat dengan pentolan Mu'tazilah, ahli logika yang terkenal hebat sehingga mendapat jabatan tinggi di masa itu, di masa khilafah Bani Abbas. Lalu dia kata Imam Ahmad kepada Khalifah Al-Mu'tasim, saya tidak mungkin berdebat dengan dia wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Laisa min ahlil ilmi. Dia ini bukan orang ulama. Karena dia bukan berilmu, tapi seorang pemikir, ahli filsafat. Cuman punya thaqafah, wawasan Islam. Tentulah Al-Quran kena, tentulah sunnah kena, tentu ilmu hadis kena.
Sehingga pintar berbicara depan orang awam yang hebat, tapi depan Imam Ahmad tidak akan kuat. Tapi karena dipaksa oleh Al-Mu'tasim sebagai khalifah, jadi juga berdebat. Maka kita Imam Ahmad rahimahullah, kita tetapkan ya, ketika kita berbeda pendapat, kemana kita berpegang dan kembali. Itu yang dia tidak mau itu. Tidak mau dia. Kata Imam Ahmad, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Maka ketika terjadi perbedaan antara beliau dan Imam Ahmad dengan beliau, Imam Ahmad bilang, tolong sampaikan satu huruf saja atau satu kata dari Al-Quran, dari hadis, atau perkataan as-salaf, apa yang mendukung yang kau katakan itu. Kalau saya sudah saya jelaskan, kata Imam Ahmad, bahwa Allah berbicara, bahwa Allah sifatnya adalah kalam. Ada dalam Al-Quran, wa yukallimullahu Musa taklima. Kemudian ketika datang Musa limiqatina fayukallimuhu rabbuh, dan Allah yang berbicara kepadanya. Dan ini ratusan ribuan ayat dan hadis ada. Kemudian perkataan sahabat ijma' dalam masalah itu. Ma'asyil kiram, lalu sang ahli retorika tadi, ahli filsafat tadi bilang, ya memang bisa agama itu cukup dengan Al-Quran dan hadisnya Ahmadnya. Imam Ahmad jawab, ya, subhanallah, kenapa tidak cukup? Bukankah Nabi dulu menyampaikan agama ini hanya pakai Al-Quran dan hadis? Tidak pakai ilmu retorika Yunani dah, tidak pakai ilmu mantik, tidak pakai filsafat dah. Hebat hasilnya. Hebat hasilnya. Pendidikannya maju, ekonominya maju, keamanannya maju, politiknya maju, sampai disegani oleh orang dari jarak sebulan perjalanan. Awak di rumah awak tak takut orang awak? Weh, iya. Dulu ketika Nabi hanya pakai Al-Quran dan hadis, musuh yang jaraknya sebulan perjalanan ke Madinah takut sama Nabi. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kalau sebulan perjalanan tu dari Madinah ke Syam, ke Palestina. Sekarang kita di rumah sendiri, orang yang menguasai kita. Bapak coraknya banyak wano ilmu nu ndak joleh, ilmu yang ndak joleh, ndak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Maksud saya dalam beragama ya, dalam beragama, bahkan untuk berekonomi, dalam bersosial politik, dalam bergaul, cukup dengan Al-Quran dan hadis. Kapan umat ini rusak? Setelah mereka tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis. Harus masuk ini dan itu, harus masuk retorika Yunani dan retorika itu, kemudian harus pula masuk budaya ini dan itu, masuk ke dalam Islam. Akhirnya Islam rusak oleh umatnya sendiri. Nah, ketika itu jangan orang takut jauh, ada jauh ke oleh dumawa awak suruh kalur, dumawa awak suruh kalur. Makanya Nabi hanya cukup dengan Al-Quran dan hadis, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Oleh sebab itu seluruh pendapat yang tidak bermuara pada Al-Quran dan hadis wajib ditolak oleh umat Islam kalau ingin maju. Walaupun zahirnya benar, datanya benar, faktanya benar. Seperti Abu Jahal waktu itu menolak Isra Mi'raj dengan fakta, data, dan sejarah. Sah? Perjalanan kita katanya dari Makkah ke Palestina sebulan kan? Iya. Uang kan kodok pay? Iya. Data lengkap, tapi salah karena pengolahan datanya tidak benar. Jelas? Tapi Abu Bakar itu data orang simpan jelas dua halnya. Sebab yang bicara sekarang tu bukan Abu Jahal, bukan Abu Bakar, tapi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sebab kalau dia yang bicara dan benar itu dia bicara di atas fakta dan data. Di atas fakta dan data, di atas segala retorika dan logika. Jelas? Terserah antum nak ikut sunnah Nabi atau nak ikut logika orang-orang yang memusuhi Nabi. Nak ikut perkataan Nabi dan hadis Nabi atau ikut logika orang-orang yang tidak beriman pada Nabi. Jelas? Jadi Imam Ahmad mengalahkan Ahmad bin Abi Du'ad dengan apa? Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dulu Nabi kita alaihissalatu wassalam mengalahkan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula sahabat yang mengikuti mereka sehingga selamat semuanya. Generasi catat dengan tinta emas, ya, dan tebal-tebal, bahwa satu-satunya generasi yang selamat seluruh personilnya, seluruh anggota masyarakatnya, seluruh anggota generasinya dari terpapar aliran sesat hanya generasi sahabat. Apa sebab? Mereka beragamanya seperti gurunya. Siapa gurunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dia beragama? Dengan wahyu Al-Quran dan hadis, bukan pendapat Syanu dan Syani. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian wa yatalattafu fi, berkata Syekh Ibnu Jamaah rahimahullah, wa yatalattafu fi qat'i daf'i dzalika fi mabadi'ihi. Dan hendaknya dengan halus dia ingatkan, dengan halus dia ingatkan untuk menghindari keributan dalam perdebatan di awal-awal memulai. Di awal-awal mulai, seperti Abdul Aziz Al-Kinani dalam Al-Munadharah menjelaskan ketika dia berdebat dengan siapa, Hafs bin Ghiyas Al-Fard, seorang tokoh mutakallimin, dia katakan, saya berdebat dengan antum harus ada sesuatu yang kita sepakati, di mana kamu mau menerima dan saya mau untuk tunduk. Tapi kalau tidak ada yang disepakati, tidak usah kita berdebat. Habis 5 hari 5 malam, bukan saya tidak siap katanya. Saya berdebat setahun siang malam siap katanya. Cuman masalahnya untuk apa buang-buang waktu berdebat? Dah? Saya berdebat 5 hari siang malam siap katanya. Cuman untuk apa kalau tidak ada hasilnya? Kalau hanya beradu lisan, beradu pikiran, beradu keinginan, tidak. Harus ada yang kita sepakati. Apa itu? Yang kebenarannya mutlak. Apa yang kebenarannya mutlak? Al-Quran dan hadis. Sedangkan pendapat imam ini, pendekatan imam ini, kenyataan imam ini, itu tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak, kecuali ijma' semua mereka. Kalau ijma' tidak berdebat juga boleh. Kalau sudah ijma' tidak berdebat juga sah. Nah sekarang kita harus ada tempat kembali. Jadi dimulai ini di awal-awal sebelum dimulai. Baik. Qabla intisarihi wa tawarudin nufus wa thawaranun nufus. Sebelum nanti masalahnya tersebar dan sebelum jiwa-jiwa ini memberontak. Kalau sudah jiwa ada rasa memberontak di dalamnya, tidak puas, ini akan menjadi buas. Orang yang tidak puas sering jadi buas. Dia ingin dia yang paling hebat di perdebatan itu, ternyata kalah telak oleh orang yang lawannya. Itu nanti bangku terbang tuh. Tidak pernah kalian tengok habis berdebat bangku terbang. Kalau di rumah istri bertengkar sama suami, piring terbang. Dulu sebelum ada UFO sering ada piring terbang di kampung-kampung tuh. Kalian jangan buat-buat lagi lah. Itu orang dulu lagi. Mereka tidak berilmu. Jadi kalau lambat istri masak, terbang piring. Ini jawab sama istrinya. Suami terbang piring dibuatnya. Kalau istri periuk terbang. Coba terbang. Pewok dah terbang, kuali terbang. Mana lebih parah? Piring terbang atau kuali terbang? Kuali. Nah, maka jangan coba-coba sama istri kalian nanti enggak. Nanti di belakang saya pesan pula jangan buat seperti itu sama suami. Dah,
Kalau lambat masak istri, jangan piring terbang, uang terbang. Nah, itu pandailah. Dek, kita makan di luar aja ya. Nah, misal kan, kalau di air tiris mana sampai makan lama? Ah, misalnya, pecel lelenya misalnya kan. Kalau di siko? Seyop. Misalnya, terserah. Pokoknya kita makan, keluarkan duit, jangan risau. Belum masak, kita makan yang sudah dimasak orang. Aman cerita, sah? Atau menjelang pulang kan sudah ada telepon, Dek, abang mau pulang, ada makan? Enggak. Kita makan bersama atau abang makan dengan dia? Ya, dengan dia. Maksudnya saya dengan Ahmad, woy. Saya makan di luar maksudnya. Kata dia, kalau abang sempat nunggu setengah jam, makan di rumah. Kalau enggak, makanlah dulu luar. Tapi jangan lupa, bawakan saya juga. Kan gitu kan? Kalau saya, alhamdulillah, kalau makan yang enak, pasti ingat istri. Dimanapun, asal makan enak, ingat istri. Jelas? Minta bungkus take away. Jelas ya? Apa cerita pada itu? Oh, gara-gara berdebat kursi terbang. Jangan. Di awal ini harus diantisipasi. Kemudian wa yuzakkirul hadirina bima jaa fi qiratil mumarat. Dan diingatkan kepada hadirin, murid-murid khususnya, bahwa tidak boleh mumarat, mira, yaitu menentang kebenaran. Berdebat kusir tak boleh. La siyama ba'da zuhuril haqq, lebih-lebih lagi setelah jelas kebenaran. Setelah jelas kebenaran. Kalau bukan karena waktu kita sudah kasih, saya jelaskan dengan contohnya. Seperti ada kebenaran yang jelas, tapi masih ada juga yang mendebat. Masih ada juga yang mendebat. Ya, atau contoh singkat aja lah. Misalnya antum sudah mengakui suatu masalah itu memang tidak disunahkan, bahkan disebut oleh seluruh ulama bid'ah munkarah, tetapi antum tetap membelanya karena takut diperangi oleh masyarakat. Akhirnya yang dicari pembenaran. Ini namanya adalah menolak kebenaran setelah jelas. Ini kitabnya, ini dalilnya, ini hadisnya, dan antum setuju dengan pendapat itu, tapi tetap juga membela yang batil itu. Itu namanya mira. Ini perdebatan yang tidak menghasilkan. Wa anna maqsudal istima' zuhurul haqq, bahwa tujuan kita hari ini belajar adalah zuhurul haqq, adalah menampakkan kebenaran. Wa safa'ul qulub, membersihkan hati. Wa talabul faedah, dan mencari manfaat dari ilmu. Oleh sebab itu saya setiap memulai kuliah, saya buat kesepakatan kontrak dengan anak-anak mahasiswa bahwa poin pertama, saya ingin anda ini menjadi penuntut ilmu pemberani. Berani disalahkan, seperti Pak Polisi dan tentara, siap salah komandan, kan gitu, siap salah, ditampar siap komandan, dijingkang siap komandan, semua siap, walaupun berlebihan ya. Kita enggak, siap untuk disalahkan dan siap juga untuk menyalahkan. Jelas? Itu saya buka seluas-luasnya dan saya umumkan, dan itu yang saya jalankan. Saya tidak pernah ada rumus mengurangi nilai. Ini kadang-kadang di bangku kuliah ini banyak yang takut kalau di debat dosen kasih nilai C, cantik. Iya. Dia bilang saya tidak punya rumus mengurangi nilai. Kalau kalian tidak percaya, nanti temani saya ketika meletakkan nilai akhir. Pusing saya tuh bagaimana caranya untuk menambah, bukan untuk mengurang. Jelas? Awak ingin juga dia lulus dengan nilai yang tidak terlalu bawah. Tapi ponek mengatur nyetin sampai 10 meter bawah. Di katur tas saya ayu. Payah, di kehadiran payah. Di
musyarakah keikutsertaan dalam kuliah dah joleh ono jadi otak dari jam pertama sampai jam terakhir dan sebagainya. Nah, tapi saya katakan, tapi saya tak pernah mengurangi nilai orang, bahkan menambah ada. Yang paling mudah menambah nilai bagi saya adalah yang menikah ketika saya kuliah. Yang menikah ketika saya ngajar di semester itu nilainya saya Pak jamin dapat A. Nah, kalau gitu nanti kuliah dengan saya ya. Kenapa? Karena Allah dan Rasul mengapresiasi orang nikah. Sudah separuh agama padanya. Separuh agama. Kalau separuh dari hati mau puluh rusak deh. Hati mengenai nilai ujian lah. Nilai ujian hak prerogatif guru. Kan iya ya? Tidak ada intervensi mudir kan? Terserah guru kan? Bahkan kalau ke guru lah, nah yang nilai nang Tuhan kan ya. Jadi oleh sebab itu saya memberikan apresiasi bagi yang berani menikah ketika saya ngajar. Jadi kalau kuliah nanti pilih lokal yang Ustaz Dasman ngajar. Ustaz, saya menikah di awal semester ini, insya Allah. Tapi SKB syarat dan ketentuan berlaku. Nah itulah pakai syarat tentunya, kehadiran cukup, ujian ikut, dan jangan lupa bayar uang kuliah. Karena itu nama dekan nanti sama saya marah rektor, jelas bayar uang kuliah. Kecuali nanti kalau Ustaz Ismail dah buka kuliah tanpa bayar. Amin, amin. Dan kalau beliau buka, saya mendukung sekali. Ya, kalau sempat beliau buka kuliah, anak-anak digratiskan. Ustaz, kalau gitu Ustaz tolong ngajar dan tidak digaji. Insya Allah siap. Insentif kasih, gaji enggak. Paham dah? Ya, gaji enggak tinggi lah, tapi insentif tinggi. Allah musta'an. Insya Allah siap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan mati alam. Jadi dari awal harus diingatkan itu, kita datang untuk menampakkan kebenaran. Jangan ada yang ragu-ragu untuk mendebat, tapi dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran, bukan hanya sekadar menolak. Baik, wa anna maqsud istima' dzul haqqi wa sabul qulub wa talabul fa'idah wa annahu la yaliqu bi ahli ilmi, dan tak patut dan tak layak bagi seorang penuntut ilmu ta'atil munafasati wasyahna, yaitu dengan dengan semangat perlombaan yang tidak sehat, perlombaan yang tidak, persaingan yang tidak sehat, wasyahna, atau membuat permusuhan. Pokok asal tampil beda. Terus kalau asal tampil beda tuh bantah lagi, permusuhan, tidak boleh. Kenapa dia diingatkan? Sebab Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Ad-Da'wa Dawa, juga dalam Sadar Miftah Du'aris Sa'adah, wa anna at-taisha biman ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu bi ghairihim, yaitu hasad yang tidak baik itu, salah alamat itu lebih dahsyat di kalangan penuntut ilmu daripada selain mereka. Hati-hati ya, kita penuntut ilmu hasadnya lebih tinggi daripada para pedagang. Pedagang ada hasad di antara mereka. Laku barang orang sakit matanya nengok. Ternyata karena Ibnul Qayyim di kalangan penuntut ilmu itu lebih dahsyat. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bakhilnya terhadap ilmu lebih bakhil pada daripada bakhil dengan hartanya. Akhirnya kemana-mana menimbulkan kemanapun dia pergi pasti menimbulkan permusuhan. Tapi di framing orang lain yang buat permusuhan. Saya sudah bertemu dengan banyak, atau tidak banyak, ada beberapa yang punya sifat seperti itu. Apa sebab? Karena ruh munafasah, ruh syahna'nya sangat kental. Jangan kalah leh draw tak boleh orang. Kan kalau draw kan do nilainya tak. Kalau menang berapa nilainya? 3. Kalau draw 1. Kalah 0. Jangan kalah leh. Saya sama nilai 2 sampai 1 2 ya. 1 tak mau. Ada jenis-jenis orang seperti itu.
Ada jenis-jenis orang seperti itu dalam ilmu ada. Saya ceritakan seperti diceritakan oleh Syekh guru kami Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti hafizahullah taala, yang pernah beliau sewaktu kuliah dulu menceritakan ada seorang mahasiswa selalu juara kelas, bahkan juara pemuncak. Suatu malam ujian datang seorang mahasiswa dari Afrika minta tolong fotokopi diktat catatan beliau. Buku tidak dipinjamkan untuk difotokopi, tapi hati sudah terlanjur disakiti. Ini apa dia bongak jongnya? Jadi kalau sawi apa dia bongak tu ben kita lumayan je lah, kan tak pinjam dak hatilah lah mau pen lah disakiti. Nya tutiangnya tutior masalah. Apa dek kini wong nak bacanya nya. Kamu nong selama jong. Tambah lah bongak pamalelenya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sedih tidak orang itu? Sedih. Dia tidak butuh itu, waktu itu yang dia butuh fotokopi. Kalau antum tidak bisa fotokopi, setidaknya antum ajaklah. Maaf akhi, saya juga mau murajaah. Tapi kalau saya usulkan, ayo kita murajaah bersama sekarang. Sah? Waktu saya tidak terbuang, kandur juga dapat faedah. Tidak. Tuh jempol nggak jongnya. Subhanallah, sini saya ceritakan Allah Maha Adil dengan hambanya. Entah berdoa pun, lah mahasiswa Afrika itu dulu nggak tahu kan, ya Allah luluskan saya, jangan luluskan dia. Pas ujian yang juara tadi tidak lulus, anak Afrika ini lulus. Makanya ikhwan, membantu kawan di masa-masa sulit itu mendatangkan bantuan Allah. Memudahkan urusan kawan adalah memudahkan urusan kita. Makanya Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, ya badan wasiat ya, kata ayahnya, inwi khairan, selalulah berniat baik, fa innaka la tazalu ala khairin ma tanwi khairan, sebab engkau selalu dalam kebaikan selama berniat baik. Nanti untuk masalah ini Ustaz Is nanti bicara tentang bagaimana menjalankan Ramadan dengan niat yang baik ya. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, li'annaha sababul adawati wal baghdha. Persaingan yang tidak sehat itu, perlombaan yang tidak sehat itu menyebabkan permusuhan dan kebencian. Akhirnya lahirlah kebencian dan permusuhan. Allahumma musta'an. Bal yajibu an yakuna istima' wa maqsudu khalisan lillahi ta'ala. Oleh sebab itu wajib hukumnya bertemu di majelis ilmu itu adalah untuk wajhullah lillahi ta'ala. Apa sebab? Liyuthmiral faedah, supaya berbuah faedah, berguna fi ad-dunya, di dunia, was-sa'adata fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Wa yatazakkar qaulahu ta'ala, dan ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebaik-baik peringatan bagi kita, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Tujuannya adalah untuk membenarkan yang benar, membatalkan yang batil, sekalipun orang-orang mujrim. Orang mujrim itu siapa? Orang pendosa. Pendosa itu siapa? Orang-orang kafir. Tidak setuju. Tidak setuju. Dia ingin kita berdebat terus. Makanya studi-studi Islam di Barat mengajarkan kita ahli debat, bukan ahli taat. Kecuali orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang paling ahli debat dalam Islam ini? Ahli filsafat, yang natoben yang paling berkembang filsafatnya untuk dunia hari ini adalah orang-orang Syiah. Oleh sebab itu, studi Islam di Barat paling banyak mengambil propaganda dari buku-buku Syiah Rafidah. Maka jangan heran kalau ada ahli filsafat muncul bicara akidah, pasti dia lebih mendahulukan Syiah daripada apa yang dia sebut Wahabi. Wajarlah, isi kepalanya buku-buku Syiah. Tidak pernah baca buku Wahabi kecuali dari referensi yang memusuhi dari orang Syiah. Dan Syiah adalah musuh bebuyutannya, yang paling dia takuti adalah orang-orang Wahabi.
Karena Wahabi tidak mau berdongeng. Wahabi ingin dalil jelas terang, tidak mau pakai andai-andai. Sedangkan Syiah semuanya berdongeng, berandai-andai, demikian juga filsafat. Saya tutup dengan sebuah kisah. Selesaikan dulu ya. Fa inna dzalika mufhimun anna iradatal italil haqq atau tahqiqal batil sifatu ijram. Di sini Allah jelaskan bahwa membenarkan yang batil, kemudian membatilkan yang hak termasuk sifat pendosa, pelihzar minhu. Maka hendaklah dia jauhi. Ustaz tutup dengan kisah, mau? Oh, pastilah. Nah, tapi kisahnya tak ada sanad, tak apa-apa. Iya, saya dapat dari kisah orang lain tentang orang yang ingin menampakkan yang hak itu batil, yang batil itu hak, yaitu ahlul falsafah, ahli filsafat. Ada seorang ayah, sepertinya orang Sudan nampak, anaknya selesai S3 ilmu filsafat. Karena ayah tidak sekolah, dia kira anaknya doktor itu, asal doktor pasti bisa ngobat orang, dikiranya dokter. Kan tulisan dokter ya, dokter kan sama kan? Nah, kamu udah selesai dokter ya? Iya. Berarti bisa ngobatin orang? Enggak ya, saya tidak bisa ngobatin orang, tapi buat orang sakit. Ini bahasa saya, buat orang sakit bahasa saya ya. Enggak ya, tapi mereka sedang di depan makanan nih, menjelang makan. Di situ ada ayam goreng atau ayam panggang seekor. Orang Arab kan seekor dipanggangnya. Miskin pun ayam seekor. Awak kaya, koi ayam. Jadi kaum muslimin, jadi ahli filsafat itu ya bisa meyakinkan ini ayam seekor ini, bisa diyakinkan orang bahwa itu 2 ekor. Paham tak? Kini tugas dia meyakinkan ayah bahwa ayam yang di depan kini ada dua. Yang benarnya 1. Tapi ahli filsafat wajib bisa meyakinkan bahwa itu 2 ekor. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah nak, ayah dah yakin. Lalu diambil ayam seekor sama ayah taruh di piringnya. Sekarang makanlah oleh kamu ayam yang kedua itu. Kira-kira kenyang tak anaknya nanti? Ada ayam? Tidak, itulah ilmu filsafat. Al-Quran mengatakan ini, hadis mengatakan yang sama, fitrah mengatakan begitu, akal yang sehat mengatakan itu. Tetapi pikirannya mengatakan lawan dari itu. Ayam sikunya, tapi pikirannya 2. Itu namanya apa? Penghayal, pelamun. Makanya orang-orang induk filsafat itu semuanya akhir kehidupannya tidak joleh. Sokrates akhir kehidupannya di siang hari kemana-mana bawa obor. Perlu obor siang hari? Kalau sampai nanti Ustaz Ismail bawa obor di jalan siang hari, apanya kalian? Woi, jendakik duing. Iya enggak? Pasti itu enggak sehat lagi itu. Jelas? Oleh sebab itu jangan ikuti orang-orang yang tidak sehat itu. Ayam siku tetap siku cu. Dah? Kalian sahabatnya bawa 2 litak pawi ke? Kalau nya Allah di hati. Kalau nya Nabi di hati. Walaupun tidak sesuai je utak haji. Karena utak haji tadi contoh ayam siku jadi 2. Kisah lain. Seorang anak masuk jurusan filsafat juga, pulanglah. Ya, sejak dia belajar filsafat, aku dan ayah dia ini. Ayah pintarnya tidak sekolah, dah motong ayahnya, tapi lebih cerdik pada anda. Ya tayangnya sedang kuliah kan, tidak kan lagu dia nuang anak dia ini. Sejak kamu kuliah, saya sudah ragu kamu anak saya. Sejak kecil lagi ayah tidak ada ragu kan? Lah kuliah dulu ya ragu. Apa sebab? Karena dasar ilmu filsafat itu meragukan semua informasi yang datang sampai diteliti dulu. Tolak tuan-tuan meneliti semua berita? Bisa tuan-tuan meneliti semua berita? Tidak. Sang berita bawa sakit, tidak terjanguk gitu. Kan dia? Itu kan membuktikan Allah di atas aras dulu. Mati tidak kan sampai katir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat,
Ingat ya, ilmu filsafat tugasnya meyakinkan ayam seekor jadi dua. Itu pelamun. Makanya banyak hasilnya mereka jadi orang pelamun. Di Bokojo nanti dulu, bapiku tauhid ya. Allah musta'an. Terima kasih, mohon maaf. Sekiranya tidak ada pertanyaan, mohon maaf ya. Menjelang Ramadan ini saya bikin salah pula lama-lama sekali. Marah tuan? Enggak kan? Kalau marah saya tambah, tanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.